myself right beside you. So let me ask, would you like that? Would you like that? And I don't mind if you say this love is the last time. So now I'll ask, do you like that? Do you like that? Something's getting in the way, something's just about to break. I will try to find my place in the diary of Jane. So tell me how it should be. Try to find out what makes you tick as I lie down, sore and sick. Do you like that? Do you like that? And I don't mind if you say this love is the last time. Just let me say that I like that. I like that. Something's getting in the way, something's just about to break. I will try to find my place in the diary of Jane. As I burn another page, as I look the other way, I still try to find my place in the diary of Jane. So tell me how it should be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagian kedua dari kasus tentang analisis informasi. Untuk bagian kedua ini kami akan mencoba untuk menjelaskan perancangan sistem dari analisis dan perbaikan sistem remunerasi dan metode personal scoring index berbasis AHP. Pada video sebelumnya telah kami jelaskan analisis kebutuhan dari sistem remunerasi itu sendiri. Saya kami berdua mahasiswa Balikpapan Sarjana Firdaus Hasanuddin jurusan Teknik Informatika. Saya sendiri Badrul Zaman dan teman saya Wulan Wadahniarsi. Ya, yang pertama kita akan lihat bagaimana komponen dalam perancangan sistem. Untuk komponen dalam perancangan sistem di sini kami coba bagi atas 4 komponen. Yang pertama yaitu struktur, yang kedua environment atau lingkungan, yang ketiga behavior, yang keempat yaitu UML. Jadi 4 komponen ini kami akan coba jelaskan secara umum terkait bagaimana strukturnya, environment atau lingkungannya, behaviornya, dan UML-nya. Untuk bagian diagram konteks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wulan Wadahniarsi. Untuk diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan sistem secara umum. Diagram ini merupakan alat bantu perancangan yang merupakan bagian dari data flow diagram yang memperlihatkan bagian-bagian atau entitas-entitas yang terlibat di dalam sistem dan bagaimana entitas-entitas tersebut berhubungan. Diagram konteks juga merupakan suatu pandangan yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum, dan keluaran. Untuk perancangan UML, studi kasus UML ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya use case, class diagram, state chart diagram, sequence diagram. Jadi pada rancangan UML, maka akan terlihat bagaimana struktur dan behavior dari sistem yang ada. Untuk case diagram secara umum ada aktor sistem yang terbagi dua. Ada HRD, yang kedua manajer departemen atau toko. Untuk bagian-bagian diagram akan dijelaskan oleh saudara Baizul. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita lihat bahwa use case diagram terdiri dari 2 aktor, yaitu HRD, Human Resource Development, dan manajer departemen atau toko. Nah, selanjutnya dari tiap-tiap bagian use case diagram akan dibagi lagi menjadi use case diagram yang lebih kecil komponennya. Yang pertama kita lihat use case diagram dari absensi.
Use case diagram dari absensi di sini objeknya kita lihat bahwa objek yang ada yaitu absensi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua use case diagram data karyawan. Use case diagram data karyawan yang menjadi objeknya adalah karyawan. Selanjutnya use case diagram penilaian kerja. Di sini ada dua objek yaitu HRD dan manajer departemen atau topik sendiri. Use case diagram yang selanjutnya lagi yaitu use case diagram tentang evaluasi pengembangan. Pada use case diagram evaluasi pengembangan di sini akan menjelaskan bagaimana pengembangan atau evaluasi dari karyawan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya use case diagram tentang perubahan jabatan. Lanjut use case diagram yang keenam yaitu use case diagram kompensasi dan tunjangan. Selanjutnya use case diagram surat peringatan. Di sini kita lihat bahwa Merasur Development sendiri dapat melakukan dua kegiatan yaitu membuat surat peringatan dan mencetak surat peringatan. Kemudian kita bisa lihat use case diagram surat peringatan, surat PHK. Surat use case diagram tentang AHP maksud kami di sini ada terjadi kesalahan pengetikan. Selanjutnya akan kami masuk pada sequence diagram. Untuk sequence diagram akan dijabarkan di sini untuk masing-masing sequence diagram, yaitu yang pertama sequence diagram absensi, kemudian use case diagram data karyawan, selanjutnya use case diagram penilaian kinerja, kemudian use case diagram evaluasi pengembangan, kemudian sequence diagram kompensasi dan tunjangan, kemudian sequence diagram surat peringatan, sequence diagram surat PHK, sequence diagram surat AHP. Selanjutnya kita akan masuk pada perancangan desain aplikasi, desain sistem aplikasi yang akan kami gunakan pada kasus analisis sistem remunerasi ini. Secara umum di sini ada rancangan desain input, ada dua variabel di sini yaitu username. Untuk melakukan login maka user akan masukkan username-nya dan passwordnya. Selanjutnya rancangan desain menu utama. Pada menu utama di sini kita bisa lihat beberapa item. Yang pertama tentang absensi, data karyawan, penilaian kinerja, evaluasi pengembangan, promosi, demosi, mutasi, kompensasi dan tunjangan, surat PHK, surat peringatan, AHP dan rokok terkeluar dari rancangan desain menu utama. Jadi untuk penjelasan tentang detail dari desain menu utama akan kami jelaskan nanti pada proyek kami yang ketiga, proyek selanjutnya. Jadi di sini kami hanya akan menjelaskan bagian-bagian umumnya saja, bagian-bagian umum dari konsep dari perancangan sistem. Lanjut desain yang selanjutnya yakni desain tentang konsep AHP. Jadi untuk konsep AHP sendiri di sini ada beberapa item bisa kita lihat, ada absensi juga, ada data karyawan, penilaian kinerja, evaluasi pengembangan, promosi, demosi, mutasi, kompensasi dan tunjangan, surat PHK, surat peringatan, HP itu sendiri. Di sini ada bagian untuk karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4 dan di sini kita sesuaikan dengan jumlah banyaknya karyawan. Di sini nanti ada proses AHP, bagaimana kami proses bobot yang menjadi nilai masukan untuk melihat sejauh mana kinerja dari karyawan yang ada. Jadi secara umumnya seperti ini untuk rancangan desain AHP-nya. Jadi untuk rancangan desain sistem ini kami sadur dari skripsi mahasiswa BINUS University atas nama Sini Pastria Winata dengan beberapa perubahannya telah kami sesuaikan sesuai dengan konteks atau kasus yang akan kami kembangkan. Jadi demikian penjelasan kami tentang desain analisis informasi dan perancangan sistem. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.